Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Ucapan ini pasti terungkap dalam setiap pertemuan kita dengan umat Katolik manapun. Kepada keluarga, saudara-saudari, kita dimanapun kita bertemu di setiap pertemuan. Maka marilah saudara-saudariku, kita merenungkan sejenak, apakah ucapan ini muncul hanya sebagai basa-basi saja atau sekedar rutinitas tahunan merayakan Natal? Atau kita memang mengucapkannya karena kita merasakan ada sesuatu yang indah di masa Natal ini? Marilah merenungkan hal itu lewat bacaan Injil pagi ini. Dalam bacaan Injil ada sebuah kisah tentang para gembala, Maria dan Yusuf, yang berarti ibu dan ayah Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Para gembala ini, ia sekelompok orang-orang ini yang dipilih Allah untuk melihat, mendengar, dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mereka ini menjadi saksi mata dan juru bicara Allah tentang Natal yang pertama ini. Sungguh aneh bahwa Allah memilih orang-orang yang tersingkirkan dalam masyarakat untuk menjadi perantara perayaan Natal. Apa pengaruh Natal bagi para gembala dan orang-orang Betlehem? Orang-orang Betlehem heran dan takjub mendengarkan cerita para gembala. Hanya saja mereka berhenti pada keadaan ini. Gembala hanya perasaan takjub tidak diiringi oleh ingin tahu dan memperdalam berita gembira itu lebih lanjut. Mereka diam dan akhirnya tidak ada makna apapun yang mereka bawa. Dengan demikian, kehadiran Yesus Kristus hanya dipandang sebelah mata. Karena itu mereka tidak mengenal Tuhannya. Dan iman mereka tidak berakar sama sekali. Sedangkan para gembala
pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Sikap mereka tidak berbeda dari orang-orang Betlehem. Kegembiraan mereka hanya sesaat saja, untuk kemudian dilupakannya. Pada waktu itu, Maria mengalami keheranan dan takjub akan berita para gembala ini. Pada waktu itu, lihat apa yang disampaikan malaikat Gabriel sewaktu ia menerima kabar gembira. Sampai pada saat Yesus dilahirkan, sesuai dengan kenyataan bahwa nama itu yang dinyatakan malaikat memang diberikan kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari situlah Maria takjub dan heran pada peristiwa tersebut, namun ia tidak berhenti. Malahan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Pada saat itu Maria ingin menemukan lebih dalam lagi pengalaman ini. Dari situlah Maria menemukan rahasia ilahi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rahasia ilahi itu artinya misteri Allah. Peristiwa tersebut. Nah, kehidupan Yesus Putra Allah yang sederhana dan tersingkirkan, agung dan mulia, menjadi tindakan Allah yang ingin rendah. Sikap Bunda Maria ini menunjukkan contoh pengikut Kristus yang sejati. Meskipun Bunda Maria ini menunjukkan contoh pengikut Kristus yang setia, menjalankan perintah Bapa dan bahkan mengikuti perjalanan putranya sampai di bawah salib. Bahkan ia pun menjadi pendamping orang yang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, dalam situasi sekarang ini, bagaimana tanggapan kita sendiri tentang Natal ini? Apakah kita seperti gembala, senang pada perayaannya, tapi setelah masa Natal dilewati, lalu hidup kita kembali apa adanya, tanpa semangat baru untuk lebih baik lagi dalam mengimani Yesus Kristus. Dan tentunya kita pun tidak berbuat apa-apa lagi untuk tetap menyebarkan kabar gembira ini dalam sikap dan kehidupan kita. Ataukah kita seperti Ibu Maria, menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita, merenungkan terus dalam hidupnya, dan berbuah lewat kesetiaannya dalam mendampingi putranya hingga di bawah kayu salib. Bahkan menjadi pendamping orang-orang yang mengimani Kristus. Ucapan selamat Hari Raya Natal ini semoga bukan sekedar ungkapan basa-basi di mulut kita, bukan sekedar rutinitas yang dilakukan sekali setahun, melainkan ungkapan seorang membaharui diri dan mengembangkan iman menjadi lebih baik, semangat, militan, dan berdaya guna di dalam gereja dan masyarakat, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.